Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Kita selanjutnya memasuki acara inti, yakni sharing pencerahan dengan topik bersama meraih kemuliaan di hadapan Allah oleh Bapak Ustadz Ahmad Nasikin, SAG MPD. Beliau adalah guru dan pemangku asrama pesantren Asifah Sawojajar Malang. Beliau juga telah menempuh pendidikan S1 FTIAIN Sunan Ampel Malang dan S2 Magister Kebijakan Pengembangan Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang. Saat ini beliau merupakan pengurus Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Sawojajar sejak 2015 sampai sekarang. Beliau merupakan pengasuh Majelis Taklim di Masjid Jami' Baitur Rahman Sawojajar sejak 2002 sampai sekarang. Kepada Bapak Ustadz, kami persilakan waktunya. Terima kasih. Monggo Pak. Terima kasih Pak Mansur Sarbini. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati untuk Bapak Ketua PPKJ Pusat, Bapak Haji Jafta Mukhtar, yang mengomandani semua wajah-wajah yang teduh ini, wajah-wajah yang ceria dan membahagiakan ini, semoga ini cerminan wajah-wajah nanti penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama keluarga. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati juga Ketua Majelis Taklim Fastabiqul Khairat, Bapak Muhammad Lili Setiadi, semoga senantiasa sehat, membangun silaturahim dan menguatkan spirit kita agar pada masa-masa pensiun itu tidak sekedar menikmati pensiunan, tapi mengisi satu nilai pensiun itu dengan ridho dan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Muhammad Mansur Syarbini memberi kesempatan hari ini, yang Korea, Ibu Haja Nur Hidayati, dan seluruh Bapak Ibu wajah-wajah yang teduh, yang mudah-mudahan senantiasa diridhoi, diberikan oleh Allah kerahmatan, keberkahan umur, dan doa-doa ijabah untuk kita bersama keluarga yang nantinya semoga mampu menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Tanpa mengurangi rasa hormat, ini wajah-wajah yang sudah se-Indonesia sangat akrab. Tadi saya melihat penyapaan awalnya saja bahagia itu, Pak. Saya bayangkan aku sesuk koyo ngene opo ya kan. Kenapa dari setiap wilayah nggih, mungkin dari Jawa Barat, Jawa Timur ya, Jawa Tengah dan seluruh wilayah Indonesia, di tengah keadaan seperti ini semoga tetap lisan kita diberikan oleh Allah ringan untuk berzikir kepadanya, diberikan oleh Allah mudah untuk bersujud kepadanya, dan tidak lupa pula semoga kita istiqomah dalam beribadah. Mungkin nanti Pak Mansur atau Bu Janur yang materi saya bisa di-share di grup, kalau memang sudah, kalau belum nanti saya yang share. Belum. Oh, ngatar, jika ada. Kita mulai, saya berharap dengan Fatihah ini semoga ridho Allah untuk jenengan semuanya. Yang sakit tadi didoakan semoga disembuhkan sama Allah, dihindarkan dari balak musibah Allah, dan semoga semua kerabat-kerabat yang sudah tiada semoga diberi nikmat di dalam barzakh, hari yang barokah, hari Jumat, menjadikan kita nanti semoga akhir hayat kita bisa husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Biridhallahi ta'ala bi syafaatillah ta'ala bi syafaati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Sadaqallahul adzim. Yang pertama, Bapak Ibu, ada yang saya sampaikan tentang kemuliaan. Kalau kita lihat dari surat Al-Baqarah ayat 30, di ayat 30 itu Allah dawuh di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini yang kita patut kita syukuri. Di masa pandemi 2 tahun telah terlewatkan, telah pada masa-masa kenikmatan, Allah mengijabahi doa kita. Seluruh dunia memuji kebesaran Allah hari itu. Zikirnya, ngajinya, bahkan yang sewu di Belanda ya, itu di Nuremberg juga, di Melbourne juga disampaikan, dikumandangkan adzan. Yang asalnya negara ateis yang tidak mengakui Islam saja, sangat yakin akan adzan dikumandangkan. Patut kita syukuri begitu besar. Pengumandangan itu ketika yang namanya makhluk Allah bernama COVID, yang kita sebut COVID itu ditebarkan oleh Allah. Semuanya pada hari itu akan bersama-sama untuk tunduk kepada Allah. Karena memang COVID itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi ini yang kita lihat bersama, Allah telah memberikan satu pengingat bahwa yang namanya semua makhluk di muka bumi ini bertasbih kepadanya. Ya, ini kita lihat langsung pada bab awal. Ketika Allah menjadikan bumi ini, ada satu hal sebelum saya bahas tentang kemuliaan. Allah bertanya, ini sangat indahnya Allah kepada memberikan pengajaran kepada makhluknya. Wa idh qala rabbuka lil malaikah. Jadi waktu Allah mau menciptakan makhluk yang baru ini, yang nanti paling mulia ciptaannya, itu Allah berdialog, membangun dialog kepada makhluk Allah yang bernama malaikat. Bertanya itu. Wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menyampaikan di sini adalah fat ini, saya. Keakuan Allah dinampakkan di sini bahwa Allah itu bisa segalanya. Di sisi lain nanti Allah menyebut lafat inna, kami, untuk menjadikan bahwa di sisi itu Allah memberikan kita pengajaran untuk senantiasa hati itu lemah lembut. Menampakkan bahwa diri kita itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa campur tangan Allah, tanpa bantuan orang lain. Di sini Allah mengatakan, ya malaikat, aku mau menjadikan makhluk yang baru yang akan aku jadikan khalifah. Dilihat dari dialog ini, Allah menyampaikan, makhluk yang baru ini nanti akan aku tempeli 2 sifat utama, karakter utama. Apa itu? Mayyusidu fiha. Nanti itu punya karakter merusak, membuat, menciptakan, merusak, terus seperti itu. Wayasfiku dima, dan menumpahkan darah, pertumpahan darah. Dari sisi ini yang namanya malaikat bertanya kepada Allah, memberikan satu argumen. Qalu, mereka mengatakan ataj'alu fiha mayyusidu fiha wayasfiku dima. Gusti, maka engkau jadikan ini seorang khalifah, malah 2 sifat ini menurut kami, ya. Qalu, mereka mengatakan, kok 2 sifat yang bisa merusak? Apakah nanti akan rusak bumi ini? Terus Allah menanyakan, menurut kamu bagaimana ya malaikat? Ya Allah, nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kalau seperti ini apa enggak dari golongan kami saja yang menyucikan asmamu, senantiasa memuji namamu ya Allah, agar bumi aman. Di akhir ayat ini Allah mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari apa yang tidak kamu tahu ya malaikat. Ternyata prerogatif Allah ini yang muncul, Bapak. Yang pertama yang perlu kami sampaikan. Nah, dari sisi ini selanjutnya kalau kita lihat apa yang akan kita pelajari sama-sama di sini. Seorang figur yang namanya Khalifatu fil ard. Kita nanti bisa banyak Khalifatu fil ard. Khalifah itu pemimpin yang dijadikan pengganti mandat untuk memberikan nanti yang namanya orang di muka bumi ini nanti semuanya akan diberikan hak. Siapa mereka itu? Ini ada 3 tingkatan yang kita sebut dengan pemahaman tentang tafsir.
Yang pertama adalah nasun, yaitu manusia. Semua orang yang telah di bumi ini adalah manusia. Orang yang iman, orang yang tidak iman, orang yang ibadah, yang tidak pernah ibadah, kenal sama Tuhan, tidak kenal sama Tuhannya. Selama dia ada di muka bumi ini, disebut dengan manusia. Kalau secara umum kita bilang itu adalah makhluk, di antara makhluk-makhluk yang lain. Karena kemuliaan, innal khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan, pasti kita itu mempunyai titip sifat keilahian dalam diri kita. Dari ada sifat uluhiyah, ubudiyah, kemudian rububiyah. Siapa mereka yang nanti akan punya sifat itu? Maka yang kedua, Allah mengutus yang namanya Rasul nanti. Di mana nanti ketika ada syariat, maka derajat kata-kata manusia akan naik tingkatannya menjadi seorang abdun atau hamba. Ini kapan kerjaan menghamba? Waduh, apapun dilakukan Bapak Ibu. Senangnya menghamba. Kita sudah diberikan mata, kalau kita hitung nilainya, pakai kamera tercanggih mata kita yang kita pakai, mulai dari awal lahir sampai masa-masa pensiun seperti ini. Nah, kemudian apa lisan kita, indera kita yang semuanya seperti itu. Maka patutnya manusia itu mensyukuri dengan mengikuti rule atau syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti kalau sudah bisa hati, akal, ini nanti akan tertata oleh syariat. Orang ini yang masuk kategori kedua menuju tingkatan kemuliaan yang lebih baik lagi yang namanya abdun atau menghamba. Ini nanti pernah di pondok dulu yang namanya orang ngabdi itu, ngawulo. Hamba itu ngawulo. Orang ngawulo itu satu saat ketika dia berada di situ apapun dia lakukan. Mengabdi. Pak Yainya datang, disiapkan tempatnya. Kemudian membersihkan pondok yang ada, kemudian membangunkan santri, menyiapkan kegiatan, semuanya dilakukan tanpa dia mikir apa yang nanti saya dapat. Akhirnya apa? Allah mengirimkan satu pemahaman kepada abdi dalam, kita bahasa dalam, diberi makan, diberi tempat tinggal, diaturi untuk menikmati ini, diajak ke sana kemari tanpa dia mikir apa yang dia terima, tapi dia berpikir apa yang harus saya lakukan. Pasti Allah akan memberikan saya kehidupan. Seorang hamba itu sudah tingkatannya dia tidak hanya mikir perkara dunia saja, tetapi saya harus senantiasa ibadah, saya beraktivitas kegiatan terus, tapi pasti nanti akan dicukupi kehidupan atau kebutuhan saya. Seorang kalau sudah menghamba seperti itu hebatnya. Nah, kalau dalam bahasa ini hamba itu kenapa dan tingkatan itu mulai naik, ada kemuliaan lagi. Kita bersama-sama pernah dengar ketika peristiwa Isra Mi'raj. Allah memanggil seorang utusan Rasulullah Muhammad SAW dengan satu panggilan yang begitu sayang. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minan masjidil harami ilal masjidil aqsa. Di situ ada lafaz hamba. Ketika lafaz hamba bahwa orang kalau sudah dalam taraf seperti ini tidak sekedar kelahiran yang dia pikirkan, tetapi yang namanya ruhnya, fisiknya bersama-sama untuk hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi saya dengar sudah pagi ada grup khusus, bangunkan ibadah. Yang dibutuhkan ini. Ketika dulu panjenengan semuanya beraktivitas duniawi, ibadah untuk tugas kantor, kita dihiruk-pikukkan dengan urusan-urusan seperti itu. Dan panggilan rohani ketika duhur, kita bisa ibadah. Ketika pulang kita masih capek, apalagi jauh dulu kantornya. Mungkin di Jakarta, yang mungkin super macet. Mungkin di wilayah Jawa Barat yang masih begitu macetnya. Jadi sekarang kita subuh sudah berangkat. Berangkatnya untuk orientasi ibadah dalam rangka dunia. Ketika pada masa ibadah, orientasi ruh. Ketika sampai ruh ini baru menghamba. Orang kalau sudah menghamba sekarang jenengan bisa merasakan betul. Kapan kategori menghamba? Ketika kita menjadikan Allah di depan kita segala-galanya. Pekerjaan ditinggalkan sebentar, kita ibadah. Sampaikan kepada Allah rasa syukur dan terima kasih kepadanya. Nah, ini adalah menghamba. Kalau sudah menghamba, kita itu niat hanya Allah di depan kita, hanya Allah. Semua dicurahkan semuanya. Fisik saya, ya Allah. Bahkan untuk menghadap Allah sajadat yang mulia, kita memuliakan Allah dengan cara wudhu. Kemudian kita menggunakan satu pakaian yang sopan.
pakaian yang suci kepada zat yang memberikan segalanya, bahkan kategori kita lebih mulia. Kita ingat dalam sejarah Abdun, Nabi Allah Muhammad SAW sebelum menghadap Allah Subhanahu Wa Taala Isra Mi'raj itu kan dibersihkan dulu dalam taraf malaikat. Didatangi malaikat Jibril, ruhnya, ya, jeroannya itu diambil dan satu sifat yang jelek itu Allah dibuang jauh-jauh. Dan itu fisik. Dua malaikat itu dan disaksikan dua teman Muhammad kecil waktu itu. Apa yang terjadi? Penyucian jiwa. Ketika penyucian ini maka seseorang untuk menghadap kepada Allah dan yang memulia kita berhak memuliakan. Makanya sekarang kategori kemuliaan ini kita kalau sudah dulu, nah ini mungkin bahasa kita ya ibu-ibu ibadah kan tidak kelihatan kalau pakai rukuk nih, tidak kelihatan otomatis kan maka yang rasuan baju yang dipakai itu dalamnya harus bagus. Harus sesuatu yang kita tampakkan itu yang kita cinta, yang pantas untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti rukunya bagus, nanti dalamnya daster bedai, tangkuro patut, kasarannya ini. Atau orang Jawa dulu bilang itu pakai campingan gitu ya. Itu sesuatu yang baik dan sah-sah saja. Tetapi di sisi ini hamba itu akan memikirkan apa? Adibu. Yang ditonjolkan lagi adalah akhlak ketika kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sekedar kita menghadap pimpinan, tapi kepada Allah zat yang memuliakan. Agar apa? Kita nanti dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga tadi, Anas Abdun, yang ketiga adalah khalifah. Nah ini yang kita bahas nanti. Siapa nanti yang kategori untuk membawa kita bersama-sama menuju kemuliaan Allah? Khalifatun. Khalifah di sini adalah pengganti, pemimpin. Khalifah di sini adalah seseorang yang diberikan oleh Allah satu kemuliaan, rasa atau sifat yang nanti dalam hidupnya tidak sekedar saya sholat, saya rukuk sujud, tidak. Tetapi dia berpikir bagaimana caranya makhluk Allah, hamba Allah yang lain ini yang kekurangan bisa saya dekati dan saya bantu. Bagaimana kiranya orang yang tidak punya pekerjaan akan bisa saya bantu. Bagaimana kiranya anak-anak yatim itu nanti bisa. Dan bahkan apa, tidak sekedar merubah spiritual, tapi merubah mindset-nya, merubah cara berpikirnya untuk apa? Menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau sudah seperti ini, kata-kata khalifatul fil ard, berarti Nabi Adam sampai pada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi seorang khalifah yang nanti dimuliakan, perlu diadakan yang namanya kehidupan. Apa itu? Nabi Adam ketika di surga, itu semua difasilitasi, Bapak. Semuanya, tinggal menikmati saja. Ketika ada satu nilai tadi yufsidu fiha wa yusfiku, satu kondisi yang di situ tidak mentaati rule Allah sebagai seorang hamba, maka Nabi Adam diangkat, diletakkan oleh Allah ke dunia. Ke dunia. Tadi ini esensi manusia. Jadi kalau memang Nabi Adam itu salah, karena memang tempatnya salah manusia itu. Wa khairu, dan sebaik-baik orang yang abdun yang baik adalah abidun, yaitu orang yang senantiasa taubat ilallah, istighfar kepada Allah. Nah, ketika di bumi inilah, karena memang tadi kan dikatakan fil ardi khalifah. Jadi seorang khalifah itu di bumi. Adam di surga belum jadi khalifah, semua difasilitasi sama Gusti Allah. Ketika sampai di dunia baru berpikir, baju tidak ada, bagaimana cara saya bisa berbaju? Ketika saya lapar, bagaimana saya bisa mencari makan? Ketika saya nanti hidup ini untuk menutupi jiwa yang rasa malu, aurat itu, maka gimana saya akan menutupnya? Bagaimana saya hidup? Perang dengan apa? Ada hewan yang buas di sampingnya, tidur dengan rasa dingin. Inilah cara Allah untuk menjadikan Nabiullah Adam alaihissalam mengawali hidup sebagai seorang khalifatul fil ardi. Berarti kalau esensinya khalifah itu perlu yang namanya cobaan, perlu yang namanya ujian untuk naik derajat menjadi seorang khalifatul fil ardi. Nah, kalau jenengan jangankan yang nanti pekerjaan sekarang aja, pensiun saja diuji sama Gusti Allah. Duh, nopo niku Pak Ustaz? Nah, wis enak-enak pensiun ditekani putu, ngeramut putu nih kan. Enak-enak pensiun jemput putu sekolah. Itu kehidupan untuk senantiasa berpikir, memperbaiki dan husnudon, memanajemen hati kita bahwa itu kehidupan yang harus kita syukuri. Mungkin bahasa kita dulu ngeten. Ada orang ini teman Bapak Ibu. Dulu dia seorang pejabat BPPN.
Satu saat ketika beliaunya itu dinas, sini Bojonegoro, Malang, pindah ke Sidoarjo, pindah lagi ke Mojokerto, terus pagi banget. Dia sampai sholat iya, tapi ada yang belum sempat. Gimana apa yang dilakukan belum sempat itu? Membaca Quran yang belum sempat. Ketika pensiun, usia waktu itu 55 tahun, baru belajar Al-Quran. Dia mengatakan, Subhanallah, saya selama kerja sholat saya masih memikirkan aktivitas saya nanti, urusan saya. Ketika pulang, saya masih nggak bisa tidur nyenyak. Ternyata ketika saya pensiun, saya membuka Iqra jilid 1 alif ba ta. Pertemuan 1 minggu 3 kali Bapak Ibu. Dia itu sampai mengucurkan air mata bahagia. Kenapa? Ya Allah, matur nuwun, Engkau masih beri kesempatan saya untuk bisa melihat firman-Mu. Saya katakan, Pak Nasikan saya membaca ini kapan bisa? Dia mengatakan, bisa nanti. Selama Bapak niat kuat. 1 bulan, Iqra dari alif ba ta Bapak Ibu. Bulan kedua, langsung bisa Quran. Dengan metode yang kami buat. Kenapa? Rasa bahagia. Sekarang mari kita lihat di mana tak kemuliaan itu. Allah dawuh di dalam surat Al-Qur'an surat Fatir. Di materi yang saya share itu, Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul izzatu falillahu izzatu jami'ah. Kemuliaan itu milik Allah. Ilaihi yas'atu kalimat thayyib wal amalu sholihu yarfa'. Untuk mendatangkan ini, mendapatkan kemuliaan, maka kepadanya lah. Kata-kata ilahi itu berarti kita itu yamshi, berjalan menuju Allah. Bahkan nanti dikatakan sa'yun, berjalan agak cepat. Bahasa orang haji itu sa'i, berjalan cepat, lari-lari. Kenapa? Falillah, menuju kemuliaan. Ini bahasa saya di sini apa bersama-sama itu, maka kita butuh. Ini salah satu majelis taklim bersama-sama menuju kemuliaan, walaupun virtual. Al-Quran ini dawuh, ilaihi yas'atul kalimut thayyib. Untuk menuju Allah, ilaihi menuju Allah itu yas'atu, kita diberikan oleh Allah untuk yas'atul itu dalam arti ada ya'udu, kita kembali untuk menata jiwa kita menuju kemuliaan, meniat di dalam diri kita, menyengaja yas'adu, menyengaja dengan lisan kita, dengan kalimat-kalimat yang baik. Sesudah lisan apa? Al-amalus sholih. Geraknya seluruh hati kita, lisan mengucapkan kalimat thayyibah, maka kita bisa berjalan menuju zat yang kita muliakan. Di mana itu? Yang pertama, kalau kalimat ini adalah al-masjid. Bersama menuju masjid. Di situ kemuliaan. Apa bisa kita senantiasa langsung menjadi orang taat? Tidak bisa. Ada orang tanya, gimana kita bisa khusyuk? Khusyuk tidak hanya sekedar kita belajar, melihat, dan mendengar. Khusyuk itu orientasinya adalah hidayah Allah yang diberikan kepada hambanya dengan memulai aktivitas. Maka Allah akan memberikan sendiri hati yang kuat untuk menuju kepadanya dan ringan menuju kepadanya. Ini kalau saya sampaikan di sini, kenapa sih kok ada orang dikatakan hidayah kok nggak bisa dapat hidayah banyak itu? Allah mengatakan ilahi yas'atu, harus menuju dulu. Di mana dalam bahasa kita taufiqun, dalam bahasa itu muwaffaqun syai'in ala syai'in. Taufik itu ada kesesuaian sesuatu dengan sesuatu. Nik masjid itu zat mulia, nik hati tidak sesuai dengan menuju masjid, maka itu orang belum mendapatkan taufik. Kenapa? Sinyalnya tidak kuat. Kalau jenengan Bapak Ibu, kalau memang itu nomornya nggak jelas, sinyalnya tidak kuat, kan nggak bisa connect. Karena tidak ada sinyal di situ. Nggak ada kesepadanan. Nah, ini anak orang IT kan tahu itu. Kalau jenengan kalau ngonekkan antara komputer dengan printer mungkin ya, atau konektor menuju, dikonekkan dengan WiFi atau dengan internet. Kalau alamatnya tidak sama, tidak akan bisa ketemu. Kenapa? Muwafaqon, harus ada yang kesesuaian. Kalau jeneng untuk menuju ke sana, zat Allah yang mulia, berarti hati harus dibersihkan. Makanya Allah menyampaikan setiap apa? Kullu amalin binniyah. Setiap amal harus niat. Dikonekkan hati dulu, ditata dulu. Sesudah itu baru nanti akan yas'atu kalimut thayyib. Lisan kita akan gerak dengan kalimat yang bagus. Apapun nilainya itu. Sesudah ini yang muncul apa? Yang kedua,
Ini sudah sampai kepada kesesuaian, orang akan lisannya, kalimatnya, gerakannya, da'iyan ila ta'ah. Berangkat menuju ketaatan. Nah, ketaatan kan butuh yang namanya perjuangan. Dingin-dingin kita wudhu, hutan gerimis kayak gini kita sholat. Kenapa? Ternyata untuk menuju kemuliaan itu butuh perjuangan. Kemudian kita singkirkan. Untuk menuju kemuliaan ketika kita sama-sama rekreasi kebahagiaan sesaat itu kita letakkan menuju ibadah. Nah kan napunten, sesepuh-sesepuh yang kami muliakan ini, yang dibutuhkan itu kan makanan rohani. Contoh kecil mawon. Putra putri jenengan sudah mapan semuanya. Tidak bisa datang, tidak bisa pulang ke rumah. Karena sibuknya kerja. Suatu saat ditelepon, bahkan ditransfer uang. Kemudian dibandingkan, uangnya begitu jutaan lah. 1 juta, 2 juta ditransfer. Hanya transfer. Kemudian ibu sudah saya kirim. Kemudian kita bandingkan dengan yas'adu. Nah, ada nuju kesonekan. Dia bilang, Assalamualaikum Ibu, Waalaikumsalam, Ibu sehat, Bapak sehat, Alhamdulillah. Ya Allah, saya senang Ibu seperti ini. Kata-kata ini, Bapak Ibu, yang membangun jiwa kita. Ini yang bisa menuju kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan apa? Mungkin kalau nggak bisa transfer, orang itu datang, kemudian salaman, cium tangannya saja. Itu begitu bahagianya seorang ayah atau ibu. Ternyata apa? Tidak sekedar kalimat thayyibah wal amalu sholih, sikap datang pegang tangan dan cium tangan. Mohon maaf, ada yang di panti jompo. Di panti jompo itu ada orang yang sangat bajunya sangat beda dengan yang lainnya, sangat bagus, bahkan gelangnya kanan kiri ada. Suatu saat itu jamaah menuju ke sana. Ketika sampai ke sana, tertuju pada orang ini. Lihat ini biasa-biasa, tapi ini kok begitu mulianya. Kursi rodanya ada, enak, bajunya paling bagus. Ditanya, Bu, jenengan gimana? Alhamdulillah. Ibu kok sampai di sini gimana toh, Bu? Cerita. Apa yang dikatakan? Bahagia, Bu, nggih, enak, makan disiapkan, tempat tidur ada dan merawat. Dia bilang, mboten, saya enggak bahagia. Kenapa? Sing bahagian jenengan ibu-ibu, kata dia. Wong akeh kayak gitu, jenengan bahagia, iso kumpul-kumpul. Dan lebih bahagia lagi, dan jenengan bisa ketemu sama keluarga sampean. Dia cerita, Bapak Ibu. Anak saya dokter, kata dia. Mantu saya dokter, kata dia. Rumah mewah. Tetapi saya ada di panti jompo. Ya saya inginkan bukan fasilitas, bukan ini. Saya cuma ingin pagi-pagi itu melihat wajah anak saya berangkat kerja. Saya cuma ingin pagi-pagi itu cucu saya itu sekolah saya disalimi. Saya kepingin ketika berangkat sekolah itu mengucapkan salam, cium tangan saya rangkul. Hanya itu yang saya inginkan. Saya tidak ingin semua ini. Bayangkan Bapak Ibu. Ternyata ruh, rasa bahagia kemuliaan bukan apa yang kita terima secara materi, tapi salamnya, kata-kata yang baiknya. Itu yang menjadi makan rohani. Sekarang mari kita rencanakan. Walillahi ijadul wal amali sholih. Berikutnya, next. Kalau sudah sampai seperti ini, pelanjangan bersama-sama. Apa sih kok kita bisa naik derajat kita? Bisa. Kalimat thayyibah ngapunten. Sedikit kalau kalian lihat ada hikayat. Dulu itu di dalam kitab Nashaihul Ibad itu seseorang yang begitu hebatnya ketika ibadah, kita bilang namanya ini surat Ibrahim, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mendapat julukan Khalilullah. Derajatnya itu kekasih. Kekasih kan sangat dekat, Bapak. Dekat sekali kekasih. Ketika sampai di sini ditanya, Nabi Muhammad SAW bertanya, apa yang menyebabkan jenengan ini mendapatkan derajat Khalilun ya Ibrahim? Dalam hadits qudsi ini Allah. Tapi Nabi Muhammad bisa dialog dengan Nabi Ibrahim. Tanya, apakah jenengan itu sampai menyembelih putra jenengan kemudian begitu hebatnya atau mengalahkan Raja Namrud dengan berhala hebat itu? Bukan. Apa ya Ibrahim? Tanya dengan Muhammad. Ada 3. Yang pertama, saat dimiliki Gusti Allah karena di dalam batin saya tidak ada yang patut saya sembah illallah kecuali Allah. La ta'budu illallah. Aku hanya ibadah, hanya Allah yang tak puji. Yang kedua, setiap apa yang aku syukuri, yang aku terima, saya mengatakan alhamdulillah. Itu dilakukan alhamdulillah. Bisa bersin alhamdulillah. Dan yang ketiga ini ya Muhammad Rasulullah,
mendapat kemuliaan karena apa? Aku tidak akan makan pagi atau makan sore kecuali bersama dengan tamu. Jadi Nabi Ibrahim itu, Bapak Ibu, itu tidak akan makan kalau tidak dibarengi dengan tamu. Itu. Dan beliau itu tidak akan makan sore tidak dengan tamu. Sampai beliau mengatakan, bahkan akaya Muhammad yamsi, saya itu apa, berjalan mailaini sampai 2 mil untuk mencari satu orangnya saja sarapan. Karena itulah aku mendapatkan derajat Khalilullah, kekasih Allah. Nah, ternyata apa? Untuk ini kita menyenangkan hati bersama-sama untuk mendatangkan tamu diajak sarapan. Mari kita lihat hadis Rasulullah Muhammad SAW untuk menuju kemuliaan Allah. Nabi menyampaikan bagaimana untuk mendapatkan kesejahteraan dan kemuliaan, di antaranya ikramid duyuf. Nabi mengatakan muliakan tamu. Ini sok tekakno tamu. Nah, di suatu saat ini para pensiunan itu kan biasanya untuk reunian dengan teman-teman yang sekerja ini, yang semalang datang ke Malang, ketemu. Itu diantara kemuliaan, di situ ada kemuliaan. Ana bijani bil ab, kata Allah. Aku ada di situ. Aku ada di sisi hambaku yang kamu datangi. Kenapa? Yang pertama, kamu mendatangi orang silaturahmi. Di situ ada aku. Di situ penuh kemuliaan. Yang kedua, Nabi menyampaikan lagi dalam hadis qudsiynya apa? It'amul ji'an. Wene ono wong sing kelaparan, cukupi. Kasih dia makan sang di kelaparan. Di situ ada aku, kata Allah. Al-maridun, orang yang mendatangi orang ketika sakit, di situ ada aku, maka datangi dia. Banyak kemuliaan kamu dapat ketika memuji orang sakit. Yang ketiga, iji, ya kan, ilal Ka'bah. Iji minal Ka'bah, dia sepulang dari haji dan umroh. Makanya saking hebat dimuliakan pun jenengan ada teman haji umroh itu cepat-cepat dan datang untuk apa? Komunikasi, ketemu ngeten nggih, kemudian nanti apa? Sampai sama Allah mengatakan orang haji umroh itu dikirim abang mau berangkat saja, didatangi malaikat rahmat mau diantar. Sepulang dari Mekah dan Madinah, di rumah ditunggu sama malaikat selama 40 hari. Hebat itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena Allah memuliakan dirinya. Siapa yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala? Nabi Ibrahim hebat karena itu. Contoh berikutnya, kemuliaan. Ya, next nanti. Nah, ketika sampai kepada satu kemuliaan, kulon jenengan berharap kita lihat di kayatnya di kitab Mau'idul Usfuriyah. Ali bin Abi Thalib, kulon jenengan tahu dalam ayat di dalam sholat itu ada kalimat takbir Allahu Akbar. Kan nggih? Rukuk Allahu Akbar. Sujud Allahu Akbar, berdiri Allahu Akbar. Ada satu lafaz yang tidak Allahu Akbar. Ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Apa sami'a wis krungu sapa Allah Gusti Allah liman marimo hamidan kang muji sapa manhu ing Gusti Allah. Ketika dia sudah memuji Allah, Allah memuliakan dia. Ceritanya hikayatnya itu ketika Ali bin Abi Thalib niku waktu mau sholat subuh jamaah. Saking seringnya jamaah, dia tuh ya Allah jangan sampai saya ketinggalan jamaah. Ketika mau berangkat itu ternyata berangkat di tengah jalan ada orang sepuh yang jalan tunuk-tunuk gitu, pelan-pelan. Ali bin Abi Thalib itu memuliakan orang sepuh ini nggak nyalip, tapi hatinya terus iling Allah. Ya Allah, jangan sampai saya ketinggalan sholat jamaah. Ya Allah, berikan saya kesempatan untuk bisa berjamaah dengan Rasulullah. Terus doa. Barang orang ini sudah sepuh jalan pelan-pelan. Betapa kagetnya yang namanya Ali bin Abi Thalib setelah dia di depan pintu gerbang masjid, orang ini hanya lewat, tidak sholat. Pikirnya tadi sholat menuju ke masjid. Memujinya Ali dengan Allah, bahkan cinta Rasulullah, ingin cinta jamaah. Ini hanya hati yang kecantol. Ternyata apa? Ada peristiwa. Ketika masuk, Ali itu masih menangis, Nabi ruku. Setelah ruku itu, saya tanya, ya Rasulullah, ternyata Nabi rukuknya lama. Ditanya, ya Rasulullah, jenengan kok sampai lama ruku? Sampai saya khawatir, jenengan itu nanti roboh atau karena sakit ya Rasulullah. Akan Nabi mengatakan, saya khawatir Rasulullah dengan nanti itu menerima wahyu ketika sholat. Kok lama sekali? Dikatakan dalam halaman 15 itu. Ketika ini terjadi, maka Nabi Muhammad SAW
mau iktidal itu punggungnya aradtu an arfa ra'si ja'a Jibril. Teko Jibril ketika mau iktidal, Jibril datang. Apa? Wa wada'a janahu ala dhahri, meletakkan itu menekan punggungnya, pundak Rasulullah. Wa akhadni tawilan, sehingga apa? Terus dalam keadaan yang waktu yang lama. Nah, ini yang terjadi. Ketika ini sampai saking Allah memuliakan niatan Sayyidina Ali tadi itu, oleh apa? Ya Muhammad inna aliyan kana yastajilul jamaah. Ketika sampai dia ingin jamaah karena memuliakan orang ingin jamaah saja. Akhirnya apa? Datanglah pertolongan Allah lewat malaikat Allah. Nyuruh apa? Nyuruh malaikat Jibril. Dan juga untuk menyuruh pada malaikat Jibril apa, dan malaikat menyuruh malaikat Mikail apa itu? Ya khudu yamsi janahi hatta la tusamsu. Tahan itu srengenge, ya Mikail. Tahan, ditahan malaikat Mikail. Jibril juga menahan waktu pundak Rasulullah. Tahan. Kenapa? Nunggu orang yang memuliakan Allah waktu sholat dan nunggu orang mencintai Rasulullah dengan jamaah. Ternyata di situ hebatnya. Setelah Ali bin Abi Thalib di belakang di jamaah, Jibril melepas pundak Rasulullah sehingga mengatakan sami Allahu liman hamidah. Kemuliaan orang yang berangkat ingin sholat jamaah begitu hebatnya Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah lagi yang ketiga, kemuliaan. Di dalam kitab Ma'adul Usfuriyah. Dulu itu yang namanya Umar ibn Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini ketika jadi khalifah, itu beliau jalan-jalan yamsi fisikatin Madinah di wilayah lorong wilayah Madinah. Sidik. Ini ketika di alam kubur itu, di alam kubur yang namanya Umar bin Khattab itu setelah meninggal bertemu dengan ya ditemui sahabat sama sahabat, wali sama wali kan bisa dialog itu, bisa ketemu. Bahkan Nabi apalagi kemudian apa? Ditanya, ya Umar bigaman jenengan di alam barzakh. Alhamdulillah dapat kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, apa karena jenengan itu sahabat Rasul? Bukan. Apa karena jenengan itu sahabat sekian ribu hadis? Bukan. Apa karena jenengan itu pembunuh orang kafir banyak? Bukan. Apa yang menyebabkan jenengan dapat kenikmatan kubur? Kemudian apa? Cerita. Begini ceritanya. Umar bin Khattab menyampaikan, karena yamsi fisikatin Madinah, satu jalan-jalan di wilayah lorong Madinah. Fara'a sabiyun, satu lihat ada anak kecil apa? Fi yadi usfurun, memegang burung emprit. Anak kecil ini. Bahkan yal'abu bihi, dia bermain-main. Tas sayapnya ditarik-tarik gitu. Kemudian apa? Kayak durian pokoknya itu. Farihumu Umar, saya tuh kasihan. Ya Allah, kata nyebutnya imam. Tadi nyebutnya, ya Allah, seakan manuk iki makhluk jenengan. Tahu madzalika usurun fastaru, tak tulis anak-anak, tak tulis iki aja digadulun manuk iku, tak tukuwe. Itu benar apa? Fa'taqahu falama dua fi Umar, Allah ra'ahul jumhur fi manami fasad. Sampai akhir. Akhirnya apa? Dirawat Umar, disayang, diwiberno sak Umar, diculni karo Umar. Alhamdulillah Allah. Diculni ini. Kemudian apa? Jumhur di sini filmana ketika tidur fasalu bertanya kepada Umar seperti itu, dia jawab. Faghfaroli wa tajawaza'ani. Karena itulah aku mendapatkan kenikmatan di alam barzakh. Kenapa? Karena aku sayang kepada makhluk Allah yang bernama burung ini, dan ketika dia dalam keadaan terdolimi, aku lepas. Ini Bapak Ibu, di antara kemuliaan. Meringankan bahkan kulon jenengan itu nata, membebaskan. Nah, kulon jenengan ini yang punya peliharaan burung ini, ya harus betul-betul sayang. Haknya diberikan, apapun. Kenapa? Karena dia pasti punya ingin bahagia. Mayarhamkum yarhamkumullah. Siapa yang kasih sayang kepada mereka makhluk, Allah akan lebih kasih sayang kepada dirinya. Next, selanjutnya. Apa keistiqomahan? Ketika sampai di sini kulon jenengan apa? Istiqomah ibadah. Terus jalan. Ada orang dulu itu mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada orang itu mendapat kenikmatan karena duhanya istiqomah. Dia mulianya bisa saja karena duhanya. Ada orang itu karena apa? Karena senang nyantuni anak yatim. Dulu ada pada zaman cerita 1001 malam, cinten niku yang kita kenal.
Saya lupa namanya. Nah, ini beliau ada seseorang ketika dia lihat itu kebiasaannya, ya pernah ya sering lah minum minuman keras, Bapak Ibu. Kemudian dia itu di rumah mempunyai anak yatim. Istrinya marah saja dia dimarahin. Kamu jangan nyakitin anak ini kekasih Gusti Allah dan yang disayang sama Rasulullah. Kebutuhannya dicukupi, disayang dengan kasih sayang. Suatu saat Baroni meninggal. Ketika meninggal orang tahu bahwa dia itu adalah orang yang pendosa yang juga diketahui orang dia suka minum minuman keras. Akhirnya dengan takdirnya Gusti Allah ketika dia di alam barzah, singkat ceritanya, orang-orang sekitar ini bermimpi ketemu sama orang ini, diberitahu dan tidak hanya satu orang, banyak orang. Apa? Anak orang ini mendapat kemuliaan Allah, mendapatkan ampun Allah. Karena apa? Karena doa anak yatim yang dibahagiakan ketika di dunia dengan istiqomah. Dosa-dosa sehebat itu dilebur sama Gusti Allah. Dia mulia karena anak yatim. Kita ingin dimuliakan oleh Allah, maka datang. Nanti Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal yang ini yang patut kita kiranya mungkin sesuatu yang di luar nalar kita. Tidak usah berpikiran ini dan yang kecil, tapi nanti kalau perbuatan kecil di Allah ridho, siapa yang mau nolak? Inna akramakum indallahi atqakum. Next selanjutnya. Tapi semuanya nanti terjadi kiamat besar, hancurlah bumi ini. Ketika kiamat ini hancur, nanti ada hal yang tidak akan hancur, bahkan bertahan sampai nanti Allah mentakdirkan itu akan hilang. Di antaranya apa? Nah, turun lagi, next dulu. Saya agak meloncat sedikit. Apa di antaranya? Nah, ini tidak yang nanti akan langgeng. Apa? Ruh nanti kita tidak akan hancur. Ruh kita senantiasa akan ada sampai kita kembali kepada Gusti Allah. Yang kedua, tabujal tulang ekor. Dan nanti apa? Orang mati itu nanti kiamat itu Allah kemudian akan hujan rahmat. Jadi ketika hujan rahmat itu suatu saat ketika ini diturunkan oleh Allah, orang yang meninggal pada zaman Nabi Adam sampai akhir itu tumbuh cukul. Kalbun itu cukul. Jadi manusia. Seperti apa yang dilakukan dulu. Yang ketiga surga, neraka. Nah ini yang kelima, Quran. Ingin dimuliakan sama Gusti Allah, yang pertama tadi kan kita berusaha untuk masjid, ya. Niat memuliakan Rasulullah. Kemudian jamaah. Kata-kata masjid itu berarti tidak hanya kita hanya sekedar datang ke masjid, tapi ya'muru masajidallah, orang yang mampu memakmurkan, disupport dananya, orang yang mampu apa bergerak untuk apa dibutuhkan, rumah Allah itu apa, datang taklim di sana ketika tidak ada udzur, ikut memikirkan rumah Allah, itu termasuk orang yang memikirkan yakmur. Nah, ini Quran memuliakan kita adalah jasad yang banyak dosa. Untuk sampai dimuliakan, monggo kita nempel yang dimuliakan oleh Allah, yang tidak akan hancur apa? Quran. Sopon iman nempel Quran nanti fitunya korina wafil kubri munisa wafil akhirati syafaat. Ngapunten. Ini cerita nyata. 1 tahun kemarin bulan Ramadan di Kota Malang, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tepatnya ada sebuah pendidikan yayasan namanya Nurul Izzah. Itu pelebaran tempat pendidikan, ada musola, ada makam, harus dipindah. Makam itu diduduk itu. Ketika digali ternyata apa? Jasad Pak Soleh ini masih utuh. Itu sudah meninggal lebih dari 12 tahun. Ketika pun kafannya masih utuh, jasadnya cara awak isi utuh, Bapak Ibu. Ditanyakan orang sekitar, kan belum lama, 15 tahun kan cara saksi hidup masih ada. Apa yang terjadi? Orang ini jasadnya masih utuh, ternyata dia yang pertama, dia sobone musola, memakmurkan musola, belum masjid ini. Ngajari anak-anak kecil itu Iqra, alif, ba, ta. Dia itu sebagai muadzin dan marbot di situ. Tidak hanya ruh, jasadnya dimuliakan sama Gusti Allah. Ini real di Kota Malang, di wilayah Kedungkandang. Ya, Saminya Sawu Jajar. Itu nempel kepada Quran kan dimuliakan. Quran, ilmu. Kita nanti akan apa? Di situ berarti ilmu bisa nempel kepada orang yang soleh. Di dalam surat Fatihah, mungkin ini ada batasan waktu sampai jam berapa diberitahu, saya biar menghabiskan sesuai target. Ketika orang itu di Fatihah kan ada kalimat gini,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus, yang benar. Jalan benar, jalan siapa? Allah menyampaikan kepada kita, siratal ladzina an'amta. Jalan orang yang engkau berikan nikmat. Berarti kita niru orang yang ilmu, orang mempunyai pengetahuan, dikasih nikmat, bersyukur. An'amta. Para nabi, para rasul, para aulia, para habaib, para masyayikh, para kiai yang kita contoh. Kenapa? Oh ini loh. Minimal ketika jenengan jamaahnya masjid taklim seperti ini ada salah diingatkan, ada yang sakit doakan, ada yang meninggal didoakan, bahkan terus menerus akan kena bagian doa karena punya majlis taklim dan nanti dibangkitkan oleh Allah mereka yang punya perkumpulan majlis-majlis itu yang akan diantar giring menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketujuh adalah amal soleh, yang kedelapan arsy, yang ke-9 lauhul mahfuz, yang terakhir iman yang kita akan hancur. Itu yang akan nanti di hadapan Allah. Ini yang kita tempeli nanti. Quran, ilmu, amal soleh, iman. Ini yang nempel kepada kita. Nah, Allah dawuh ya, sebelumnya tadi dikembalikan. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbik. Ternyata yang nanti indallahi atqakum itu adalah baqiyatus sholihat. Orang yang bakok mengekalkan, mengistiqomahkan sholihat, amal-amal yang baik. Itu tidak akan hancur. Nanti akan bangkit dewi-dewi. Nah, punten sedikit cerita. Ini real. Orang ini ketika kemarin kena COVID. Kemudian apa dia itu di dalam alamnya, di ICU itu, di UGD, itu didatangi malaikat. Menghentikan sama dia. Itu teman saya dulu, kakak kelas saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jenengan sinten kok ganteng itu? Aku malaikat Israil, ngoten. Loh, aku Israil. Kenapa? Jenengan kenapa Israil kok ke sini? Aku tanya kepada kamu siap enggak aku ambil nyawanya sekarang? Ya Israil, saya masih punya anak, saya punya istri. Tolong berikan saya kesempatan Israil. Wis saya berangkat karena aku sejak berangkat. Di tempat itu dia disutuk makam banyak. Iki loh kuburan. Dia itu melihat ada makam-makam itu semuanya ada yang bercahaya, murub kabeh. Sinten niku? Iku wong sing mati syahid. Di antara yang syahid itu ada orang yang mati kena COVID kemarin, wabah kemarin. Itu tubuhnya bercahaya, kuburannya bercahaya. Terus ada yang makannya petang-petang itu wireng-wireng. Kenapa? Itu orang yang senada hidupnya tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kamu siap apa enggak gitu, ditanyakan gitu. Jadi diperlihatkan. Nah, itu dan dia sekarang masih hidup. Takutnya bukan main. Nah, mau sendiri, dia tidak mau jauh dari istri karena apa? Malaikat jangan-jangan nanti datang lagi ketika saya diberi kesempatan seperti ini. Nah, itu yang terakhir saya sampaikan, Bapak Ibu, dari sisi ini kalau bisa kita pelajari hikayat ini bersama-sama, suatu saat pasti kita akan menunggu hanya giliran ngeten di dalam bahasa kita. Ibrahim tadi wasiat. Apa yang kita lakukan untuk mendapat kemuliaan? Wasiat Nabi Muhammad SAW. Napa wasiatnya? Kepada Sayyidatina Fatimah. Ngeten. Ya Fatimah, ojo sampai kamu tidur sebelum kau mendapatkan 4 kemuliaan ini. Sebelum kau bisa melakukan 4 ini. Yang pertama, menghatamkan Quran. Jangan engkau terpejam matamu sebelum menghatam Quran. Yang kedua, jangan sampai engkau tertidur sebelum mendapatkan syafaatnya para nabi. Yang ketiga, jangan sampai engkau tertidur sebelum mendapat ampunan Allah. Yang keempat, jangan engkau tidur sebelum engkau mendapatkan pahala haji dan umroh. Singkat cerita, Rasul sholat. Tunggu sama saya di Fatimah. Setelah itu, tanya Rasulullah, apa maksud jenengan? Ya Fatimah, ketika engkau mau terlelap pada tidur kamu. Yang pertama, jangan lupa baca Al-Ikhlas 3 kali. Agar engkau mendapat kemuliaan Allah sama dengan pahalanya menghatamkan Quran 30 juz sebelum tidur. Yang kedua, bagaimana caranya Rasulullah mendapatkan pahala haji yang pasti mabrur? Sing lunga dem tutu mabrur, duwe akeh oleh dem mabrur. Apa? Bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali sebelum tidur. Gimana dapat ampunan Allah ya Rasulullah? Kemuliaan sehebat itu. Bacalah Allahumma fili dzunubi wali walidayya wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
mendoakan yang hidup dan yang sudah meninggal. Terus yang keempat, dapat kemuliaan syafaat Nabi dan Rasul, bacalah sholawat 3 kali sebelum tidur. Kamu akan mendapat kemuliaan sebelum tidurmu, kata Nabi Muhammad SAW. Hadis sahih mutawatir, wasiat Nabi kepada Sayyidatina Fatimah Zahra. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum pada masa akhir yang bisa kami sampaikan. Dari sisi ini wasiatnya Nabi Muhammad SAW dan juga peristiwanya orang mendapat kemuliaan banyak hal. Imam Ghazali ngarang kita Ihya Ulumuddin 1 meter tebalnya. Ketika di alam barza ketemu sama para aulia, ketemu sama orang-orang yang setara dengan beliaunya, ditanyakan, ya Ghazali dalam kitab Qutubijan bab awal, gimana jangan di alam kubur? Alhamdulillah aku dapat kenikmatan kubur. Mana? Apa yang kemat daya amal? Apa yang kamu lakukan? Apa karena kamu ngarang kitab? Karena Quran 30 juz? Atau karena bisa hafal sekian ribu hadis? Bukan. Kenapa? Allah ngasih kenikmatan kemuliaan saya di alam barza. Karena dulu ketika saya ngarang kitab Ihya Ulumuddin, ada lalat yang menclok di pinggir tinta saya. Dia minum, saya tidak menggerakkan tangan saya. Dan aku berikan keleluasaan dia meminum air tinta sampai hilang haus, sampai dia terbang. Dan aku lanjutkan setelah dia terbang. Karena itu aku mendapatkan kenikmatan dan kemuliaan di alam. Bapak Ibu yang kami muliakan, dari sisi ini Allah ternyata memberikan sesuatu yang remeh tetapi besar di hadapan Allah. Asa antuhibu syai'an fawa syarrul lakum wa asa antakru syai'an fawa khairul lakum. Sekiranya sesuatu kita cintai, yang kita angankan, kita harapkan, kita anggap besar, tapi bagi Allah itu jelek atau remeh, kecil, tidak ada apa-apanya. Kebalikannya, yang kecil tapi bisa jadi bagi Allah itu hanya lebih besar. Tuh, nanti kan ada tanya jawab, paling tidak dari sisi ini kalau panjenengan bersama-sama untuk apa? Untuk menginterpretasi saya pribadi dan juga para jamaah sekalian, apa? Nempel kepada zat yang menurut Allah mulia. Jangan cerita Uwais Al-Qarni, beliau adalah orang yang biasa merawat hewan ayamannya Rasulullah. Ketika beliau mau wafat dikatakan, siapa yang hari ini pernah aku sakiti datanglah kepadaku sebelum Allah menghisab. Uwais mengatakan, saya Rasulullah. Kenapa kamu Uwais? Umar ngadeg itu berdiri. Kamu wani-waninya, hai Uwais. Rasul sudah sama kamu, kamu ingin membalas apa Uwais yang kamu dapat dari aku? Dulu jenengan pernah ya Rasulullah cambuk jenengan kena punggungku. Jadi Rasul pernah ngangkat gini tuh kena. Itu. Terus apa? Sekarang ambil cambuk itu yang Uwais di rumahku. Dia pulang, Ali bin Abi Thalib suruh ngambil. Ali silakan kau ambil. Diambil cambuk itu di pintu belakang pintu. Siti Fatimah mengambilkan. Untuk apa ya Ali? Ini Rasulullah mengambil karena dulu Uwais merasa pernah kena cambuk ini dan dia mau membalasnya kasar. Balas sekarang. Aku tidak bertanggung-jawaban di akhirat. Jadi orang yang salah minta maaf. Orang disakiti harus minta maaf itu untuk mendapat kemuliaan. Datang. Ketika sampai di situ, Rasul, gimana ini ya Uwais? Apa yang kamu lakukan? Aku lakukan dulu kepadamu. Ya Rasulullah, dulu cambuk itu kena aku tanpa halangan baju ya Rasulullah. Kemudian apa? Sedikit membuka bajunya, ke punggungnya. Silakan Uwais, engkau cambuk aku agar aku nanti tidak ada pertanggungjawaban akhirat soroh di akhirat. Kemudian apa? Ketika datang diletakkan, ya Rasulullah, tidak mungkin aku mencambuk engkau sebagai kekasih Allah. Saya cuma apa? Ingin kulitku tadi dirangkul. Cambuk diletakkan, dirangkul yang Rasulullah oleh Uwais. Aku cuma ingin ya Rasulullah, jasadku ini nanti dimuliakan oleh Allah, diharamkan kulitku tersentuh api neraka karena pernah tersentuh kulitmu ya Rasul. Nabi menyampaikan, ya Uwais, detik ini engkau akan memperoleh apa yang kau harapkan. Ternyata nyedek Rasulullah, nempel kena kulit Rasulullah, dia mendapat kemuliaan. Bulan jenengan yang tidak bisa ketemu Rasulullah, kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW, insya Allah akan mendapatkan kemuliaan di dunia wal akhirah. Kemuliaan terakhir apa? Birrul walidai. Kita bersama-sama. Nah ini sampai pensiun, waduh saya tidak punya orang tua lagi Ustaz. Gimana cara untuk saya mendapatkan kemuliaan itu? Itu tidak enaknya kalau sudah tidak ada orang tua kasarannya. Artinya apa? Pintu surganya hilang. Maka kalau saya pengawasan itu pesan sama anak cucu dengan itu. Ini ada pintu surga. Sing kebuka bendino, cari itu. Cari ke sana kemari jauh-jauh. Tapi orang tuanya nggak dibahagiakan.
Tidak akan dapat. Kenapa? Pintu surga sudah pasti terbuka. Kok ditinggal malah? Kalau sudah kehilangan, akan hilang seluruhnya. Nah, saya tutup dengan satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Semuanya karena rahmat Allah. Kemuliaan karena rahmat Allah. Dicari jika Allah tidak ridha, tidak akan mendapat kemuliaan. Sesuatu yang kecil bisa jadi menjadi berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika besar bisa jadi tidak berharga di hadapan Allah. Oleh karena itu, fa'fu anhum, mari kita saling memaafkan. Silaturahmi kan mesti ketemu, memaafkan. Nah, insya Allah mendapatkan kemuliaan fitni wa dunya wal akhirah. Matur nuwun Bapak Ibu, itu yang kami sampaikan di antara kemuliaan bersama agar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya mungkin kami sampaikan berikan kepada Bapak MC untuk memandu acara selanjutnya. Terima kasih. Sebelum tentu mohon maaf jika ada kekurangan. Baik ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, demikian materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Nasikin sungguh luar biasa. Semoga bisa kita pakai sebagai pedoman di hari-hari di ujung-ujung kehidupan kita sehingga menambah bekal-bekal sangu ke alam kekal nanti.